Hai guys, welcome back to my channel Ella Ronel. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share. Jadi hari ini kita akan melakukan klasifikasi terhadap sekolah swasta atau sekolah negeri. Pasti yang baru lulus dari SMP dan SMA kan bentar lagi kalian bakal pindah tuh. Mungkin ada yang tetap di sekolah lamanya, ada juga yang bakal pindah ke negeri atau swasta. Jadi sekarang di sini kita akan membahas tentang kedua itu. Enjoy! Oke guys, jadi di sini aku udah ada bukunya, di mana aku meringkas semua inti-inti yang bakal aku jelasin ke kalian. Langsung aja deh kita mulai. Yang pertama itu biaya sekolah swasta versus negeri. Oke, ini seru nih. Yang pertama itu biaya ya. Kan kalau di mana-mana sekolah, kalau bagi anak swasta, kalian pasti tahu sekolah harus bayar dan itu gede banget. Belum lagi biaya ulangannya. Terus biaya untuk ekstrakurikulernya, dan yang lain-lainnya, belum retret, jalan-jalannya, itu kita semua harus bayar dan itu jumlahnya nggak kecil. Mau swasta yang tingkat standar, yang biasa, sampai internasional apalagi, itu bener-bener bikin meledak deh pala. Apalagi buat yang orang tua lagi nonton. Ya itu parah biayanya emang, apalagi sekarang ekonomi juga lagi krisis kan karena corona. Jadi kalian harus pertimbangin itu kalau mau masuk swasta. Di sini negeri pemenangnya karena negeri tidak berbayar dan disubsidi oleh pemerintah, tapi bukan berarti aturan dalamnya itu asal-asalan. Next itu ada fasilitas. Fasilitas ya, ada yang bilang gini, kalau swasta itu fasilitasnya bagus banget, keren, toiletnya bagus. Gak guys, itu salah besar. Gak semua swasta begitu. Ada tingkatan swastanya, ada swasta yang menengah standar, atau swasta yang menengah atas, atau international school, atau national plus, itu ada tingkatannya sendiri. Semua itu tergantung balik lagi ke biaya per bulannya. Semakin besar kita membayar iuran per bulan, makin bagus fasilitasnya, tapi nggak juga sih. Semua itu ya gitu deh, swasta deh, susah dibilangin. Pokoknya intinya soal fasilitas yang memadai itu jangan terlalu dimakan mentah-mentah gitu aja ya, karena nggak semuanya sesuai dengan berita, semua sesuai dengan perkataan orang. Saya yang ngalamin sendiri, saya dulu swasta, dan menurut saya dari segi toilet, segi fasilitas, standar tidak sebagus yang dikatakan. Kan swasta juga banyak yang udah lama, udah tua gitu. Malahan nih, kalau negeri, fasilitas negeri, kan negeri sekarang banyak. Jokowi itu udah mulai membangun banyak sekolah-sekolah negeri terutamanya. Jadi diperbagus fasilitasnya, Bu. Jadi bagus. Itu saya waktu itu pernah di mana, di SD 606 Kebonjeruk kalau nggak salah, tuh bagus banget. Padahal SD loh. Udah kayak fasilitas di international school, men. Gila, bagus banget. Aduh, pokoknya sekarang tuh jangan lihat sekolah dari fasilitasnya. Next, kita ke lingkungan pergaulan. Nah, inilah yang parents pada takutin. Kalian mungkin juga takut tidak bisa beradaptasi kalau di negeri, atau tidak bisa beradaptasi di swasta. Beradaptasi emang sulit guys, aku juga merasakan, tapi namanya pergaulan, dimanapun kita berada, misalnya kita dari swasta ke swasta, kita juga perlu beradaptasi. Itu adalah hal yang biasa. Di sini ada yang banyak bilang gini, kalau misalnya di negeri itu pergaulannya bahaya. Wah, serem. Itu salah banget. Asli, semua pergaulan itu tergantung dari dirinya, diri orangnya, diri kitanya sendiri. Kalau misalnya diri kita emang berandal, ya kita bakal ketemu juga teman-teman yang berandal. Tapi kalau misalnya nih, kayak saya kan orangnya anak rumahan, no lab gitu. Ya teman-temannya juga kayak gitu, no lab. Di kelas cuma menyendiri. Dan itu pasti di setiap negeri, setiap sekolah, pasti kalian akan menemukan teman-teman yang cocok dengan kalian. Jadi kalian nggak perlu takut mau negeri atau swasta. Lingkungan pergaulan juga mencangkup jumlahnya ya. Kalau misalnya untuk di negeri itu jumlahnya dia bisa sampai 30 sampai 40 rata-rata. Jadi lebih luas guys.
Dimana satu kelas itu bayangin deh diisi 30-40, sedangkan swasta itu cuma paling banyak tuh 20-30. Waktu saya SMP saya cuma berisi 24, itu 4 kelas 24, satu kelasnya 24, total ada 4 kelas. Untuk SMA saya ditempatkan dengan 35 orang dan 36 bersama saya yang berbeda-beda. Saya kaget kenapa bisa sebanyak itu di negeri 36 orang. Tapi semakin saya menjalankannya, semakin jauh, saya kan udah setahun berlangsung, ternyata semakin baik guys. Semakin kita mengenal banyak orang, semakin kita dapat mempelajari pergaulan. Itu yang diperluin dunia. Saat kalian kerja, kalian kan butuh komunikasi yang banyak. Nah, itu adalah suatu kelebihan. Kalau di swasta, dari lingkungan pergaulan yang sedikit, otomatis kalian bisa lebih fokus belajar. Nah, di sini juga bisa menjadi kelebihan bagi kalian yang benar-benar mau telaten belajar dan fokus, dan juga lebih difokusin oleh guru. Terus kalau bagi beberapa orang sih, saya juga nggak tahu ya, maaf kalau salah, silakan komen aja. Kalau di swasta itu, mereka ada beberapa orang yang nyaman karena mereka lebih bisa, misalnya kayak gini, satu kelas itu kalau SMA-nya lebih dikit biasa di swasta. Cuma sekolah saya lama saya aja SMA-nya tuh sekarang 16 doang, satu kelas 16 orang. Satu kelas 16 orang dan satu angkatan tuh bener-bener jadi saling mengenal, cepet mengenal ya. Beda sama negeri. Kalau negeri kan kita satu kelas aja udah 36, kelas lain masih ada kelas IPA 6 biji, kelas IPS 2 biji, kelas IBB juga. Nah aduh, itu parah sih, itu susah jadi kita mengenali untuk satu angkatan, kecuali kita bener-bener mau niat berkenalan dengan. Next adalah guru. Banyak yang bilang ini nih, kalau negeri, aduh gurunya nggak perhatian banget, bener-bener anak tuh kayak dibiarin. Itu sih banyak kata orang, saya juga pertamanya tuh percaya, dan itu kesalahannya. Jangan percaya guys, guru sekarang udah bener-bener dipertegas dan memiliki kualitas yang sama rata dengan swasta. Dan menurut saya nggak beda jauh guru swasta dengan guru negeri. Intinya kan gini, guru memberikan suatu materi dan anak harus mengerjakan materi tersebut, mengerjakan tugas yang sudah diberikan dari materi. Ya jadi semua itu juga kita harus konsentrasi, namanya juga sekolah. Kalau misalnya ketika guru menerangkan di negeri dan banyak anak-anak yang berisik, bukan hanya negeri loh, swasta juga berisik loh anak-anaknya. Dan kita juga ikut-ikutan berisik, ya udah deh akhirnya hancur, kita nggak belajar apa-apa. Jadi itu salah kita sendiri. Nah, itulah guru-guru. Kalau guru sih pada akhirnya mengajarkan sesuai dengan teknik. Dan kalau saya lihat di negeri ini, tekniknya yang dipakai juga sudah banyak, udah beragam, dan kita tuh jadi gampang masuk otak gitu. Swasta juga sama, gampang masuk otak. Next, cara belajar. Cara belajar itu, cara belajar ya. Setiap sekolah berisik. Apalagi kalau yang anaknya banyak, udah pasti negeri lebih berisik kelasnya. Apalagi ketika kelas kosong, pergantian guru, itu akan berisik. Tapi kita tidak boleh tergoyahkan dengan suasana yang berisik itu. Mau swasta maupun negeri, itu pasti berisik. Namanya juga anak-anak baru besar. Kita pasti ada sisi-sisi nakal, sisi-sisi berisiknya. Pemilikan sekolah. Nah, pemilikan sekolah nih yang lumayan dipermasalahin. Kalau misalnya di swasta, itu kan kepemilikannya yayasan. Yayasan tuh lebih ke arah bisa toleransi. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai kesibukan seperti kalian artis atau sebagainya, ya kalian lebih tepat memilih swasta karena lebih gampang untuk ditoleransi. Ditambah lagi ada biaya sekolah kan, jadi lebih nggak ketat gitu. Tapi tetaplah kalian harus mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar, karena kita kan udah disekolahin mahal-mahal di swasta, tapi kalau kita nggak belajar sia-sia dong. Untuk apa kita sekolah? Kalau untuk di negeri itu milik pemerintah,
Jangan salah, itu milik pemerintah. Dan absensi itu setiap hari berjalan, jadi kita harus disiplin, datang kita pasti. Bukan artinya tidak berbayar, kita boleh datang seenaknya. Tapi justru dengan absen itu bisa mempengaruhi nilai kita. Kalau kita kosong-kosong bolong-bolong, bukan hanya nilai kita jelek, bisa-bisa dikeluarin dari sekolah. Itu negeri karena dari pemerintah. Oke. Ya, ada 3 bagian sebenarnya yang penting dalam sekolah. Itu yang pertama ekskul, pergaulan, sama yang ketiga itu fasilitas yang dilihat oleh orang-orang. Jadi kalau dalam sekolah itu semakin kita ke atas, kayak dari SD kualitasnya segini, SMP segini, sampai makin kecil mengkerucut. Nah, kita bisa lihat dari ekskul, pergaulan, guru. Ya, satu lagi. Bedanya ekskul di negeri sama di swasta. Itu jauh banget. Kalau dari sekolah swasta saya sih, saya pengalaman pribadi itu ekskul cuma 5. Ekskul cuma 5 dan itu adalah ekskul yang standar seperti futsal, bulu tangkis, basket, menggambar, sama satu lagi tuh ekskul nari. Oh ya, satu lagi itu band, 6 band. Guys, itu ekskul sebenarnya dikit ya, di swasta dikit banget. Tapi saya tetap bersyukur karena saya udah menjalankan ekskul itu dengan lengkap ya. Ya gitulah. Dan kalau di negeri, saya yang menjalankan sekarang di negeri, ekskulnya lebih dari 10 guys, lebih dari 10. Ada karate, ada bela diri. Setiap negeri pasti ada bela diri ya. Nggak hanya karate, ada juga silat atau ada juga taekwondo. Itu bela diri pasti ada. Futsal udah pasti ada. Basket. Terus ada seni nari tradisional, nari modern ada di negeri. Nah, kalau swasta juga ada yang dinamakan cup dan dipanggil beberapa orang seperti penyanyi-penyanyi atau orang-orang special guest. Tapi swasta nggak sebanyak dengan yang di negeri, tergantung swastanya sih. Kalau misalnya swasta yang kayak di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu juga banyak acara-acara seru-serunya. Itu intinya gini, kalau misalnya di swasta, kalian akan diajarkan untuk lebih fokus belajar. Dan guru akan lebih memperhatikan kalian karena jumlah anaknya sedikit. Kalau untuk di negeri, karena guru itu gurunya kan sesuai dengan standar dan anak muridnya banyak, kalian harus siap untuk belajar sendiri, belajar mandiri dan tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan yang dapat merugikan kalian. Kalian harus benar-benar mempersiapkan itu. Semua itu tergantung dari diri kita sih. Kalau diri kita mau menerima itu semua tanpa filtrasinya, ya kita akan terjerumus. Baik swasta atau negeri. Banyak kok kasus-kasus di swasta, anak-anak kayak yang negatif. Itu banyak. Negeri juga nggak kalah banyak ya. Ya asal kalian jangan ikut-ikutan ya. Ya, intinya itu. Next, keahlian di negeri dan keahlian di swasta. Satu keahlian yang ada di negeri yang sedikit presentasinya di swasta. Itu yang paling diincer banyak anak. Satu tujuan untuk ke negeri apa? SNMPTN, SBMPTN. Kuliah di PTN ternama di Indonesia atau di PTN-PTN lain. Ya, itu yang kita incer guys. Kalau di negeri, kalian akan lebih diarahkan untuk ke PTN-PTN di Indonesia ini. Bahkan bisa sampai ke luar negeri beasiswanya. Tapi kalau untuk di swasta sendiri, itu kalian lebih difokusin biasanya ke kuliah swasta juga. Ya, bisa ada plus minusnya. Semua itu tergantung dari orangnya juga. Tapi kalian ingat loh, kalau di PTN itu SNMPTN, SBMPTN, kalian harus benar-benar belajar giat karena itu nilainya kan juga dilihatnya dari kalian semester 1. Sedangkan kalau untuk di sekolah negeri saya sendiri itu pelajarannya masih kelas 10 tuh rumit, asli itu rumit banget. Kalian akan merasakan kalau kalian masuk negeri, tapi dengan positifnya nilai kalian akan terus meningkat dari kelas 7,
dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu yang diperlukan untuk SNMPTN. Jangan lupakan untuk ikut selalu lomba-lomba olimpiade, lomba-lomba pelajaran lainnya. Karena itu sangat mendukung kalian dalam SNMPTN. Untuk penjelasan SNMPTN ada di video saya yang lain. Jangan lupa untuk subscribe makanya.